Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat. Kembali lagi bersama saya Kashfur Rahman Ali di channelnya Garuda Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan. Nah, saat ini kita masuk di tahun 2024 ya. Jadi awal tahun, tahun yang baru, penuh dengan harapan baru. Tapi di satu sisi juga kita mau sedikit flashback ya, gitu, flashback di tahun 2023 seperti apa, lika-liku yang terjadi seperti apa, khususnya di dunia peternakan sapi dan kambing ya. Nah, saya mau sedikit membahas terlebih dahulu. Pertama, di tahun 2023 ini memang semua masih menjadi tantangan ya, gitu, tantangan yang cukup berat bagi para peternak gitu, baik itu peternak kambing maupun peternak sapi. Kenapa? Karena di tahun 2023 ini adalah setelah kita dihantam oleh COVID, yang berikutnya adalah kasus PMK yang mewabah ya di tahun 2022. Dan ternyata di tahun 2023 walaupun belum sepenuhnya pulih gitu kan, jadi masih ditemukan di lapangan kasus-kasus sapi yang mengalami PMK, kemudian kambing juga seperti itu, sehingga ini menjadi ujian yang cukup berat ya bagi kita para peternak. Nah, belum selesai dengan PMK, di tahun 2023 timbul kembali wabah LSD ya, gitu. LSD itu penyakit semacam cacar khusus untuk sapi, dan itu juga cukup mewabah dan cukup merepotkan kita para peternak sapi secara khusus, karena memang dia menyerang ternak sapi dan kerbau. Nah, sungguh ini menjadi ujian ya, gitu, ujian yang cukup berat, di mana wabah masih terus terjadi hingga saat ini. Kemudian juga dari sisi pakan juga keluhan dari banyak peternak itu terus mengalami kenaikan, tidak pernah mengenal kata turun, sehingga kita di satu sisi dihantam oleh biaya operasional yang tinggi, kemudian juga wabah yang masih melanda di dunia peternakan, sehingga itu cukup memberatkan. Nah, walaupun memang bisa dikatakan bahwa permintaan terhadap hewan ternak, baik itu kambing maupun sapi, di tahun 2023 itu tidak membuat terjadi penurunan. Jadi angka permintaan terhadap hewan ternak itu masih cukup tinggi. Nah, kemudian tantangan yang berikutnya yang dialami ya, gitu, secara umum oleh para peternak di tahun 2023 kemarin dan masih berlangsung hingga sekarang adalah masuknya sapi impor dari Australia yang itu membuat harga pasaran sapi pedaging itu menjadi turun drastis, atau bahkan bisa dikatakan sangat anjlok turunnya. Nah, pada sekitar bulan Juni atau Juli itu keran impor terhadap sapi sapi Australia gitu, yang didatangkan dari Australia itu mulai dibuka kembali, dan ternyata di lapangan kita temukan harganya itu sangat jauh lebih rendah dibandingkan dengan sapi lokal, bisa selisih bahkan hingga 10.000 atau 12.000 per kilonya, sehingga pasaran sapi lokal yang kita gunakan untuk potong harian atau jagal ya, gitu, itu menjadi tidak menarik. Kenapa? Karena bagi para peternak itu sangat merugikan. Harganya jauh karena yang dijadikan patokan itu adalah harga dari sapi impor,
sedangkan yang kita gunakan adalah sapi-sapi lokal, sehingga banyak peternak yang menahan diri untuk beternak sapi lokal yang digunakan untuk potongan secara harian untuk konsumsi sehari-hari. Nah, yang dilakukan oleh para peternak saat ini adalah hanya membesarkan saja ya gitu, membesarkan, digemukkan dengan harapan nanti hewannya ini akan dijual pada Idul Fitri dan Idul Adha, karena saat itu permintaan terhadap sapi lokal cukup tinggi. Nah, itu ya teman-teman, gambaran betapa di tahun 2023 kemarin gitu kita sebagai peternak secara umum mengalami bisa dikatakan turbulensi yang cukup kencang, cukup besar, di mana kita dihantam oleh wabah yang belum usai, kemudian biaya operasional yang cukup tinggi karena biaya pakan yang tinggi, kemudian juga sekarang dihantam oleh tingginya angka sapi impor yang membuat harga sapi pedaging itu menjadi sangat jauh di bawah harga pasaran yang selama ini sudah terbentuk. Nah, jadi di tahun 2024 ini gitu harapannya memang satu, kita memang sebagai peternak harus pertama kita sabar ya, kita melihat kondisi ini tetap kita harus lalui, kemudian juga kita juga harus bisa berpikir secara cerdas bagaimana kita bisa untuk mengurangi biaya operasional, kemudian beban pakan yang cukup tinggi, itu bisa kita lakukan beberapa inovasi-inovasi sehingga biaya-biaya yang timbul itu bisa kita tekan. Karena memang secara umum permintaannya tetap tinggi, baik itu kambing, baik itu sapi, masih prospeknya masih sangat cerah, dan kita juga meyakini bahwa di tahun 2024 permintaannya itu masih sangat tinggi karena sudah tergambar ya gitu, kita di awal tahun saja gitu kita permintaan terhadap kambing maupun sapi oleh peternak lokal, petani lokal yang membutuhkan kambing, membutuhkan sapi itu terjadi kenaikan di awal-awal bulan ini gitu. Mulai terasa bahwa permintaannya masih sangat tinggi. Begitu juga dengan pasaran kurban ya, pasaran kurban alhamdulillah gitu sudah beberapa sohibul kurban yang jauh-jauh hari sudah memesan di kita gitu, sehingga secara bisnis prospeknya masih sangat tinggi, sehingga kita harapkan teman-teman tetap semangat ya gitu, dan juga kita berharap adanya campur tangan juga ya dari pemerintah sehingga seperti harga pakan yang tinggi, kemudian pengendalian terhadap populasi, terutama ya populasi sapi lokal yang jauh menurun sehingga harganya juga menjadi sangat tinggi saat ini, itu bisa digalakkan dengan adanya intervensi dari pemerintah. Nah, itu ya sedikit sharing dari kita Garuda Farm terkait gambaran evaluasi di tahun 2023 kemarin dan tantangan untuk di tahun 2024. Mudah-mudahan walaupun singkat, penjelasan saya cukup singkat, pemaparannya juga mungkin tidak terlalu lama, mudah-mudahan tapi bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap semangat ya jadi peternak, insya Allah prospek kita masih bagus terus ke depannya. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video-videonya Garuda Farm sehingga teman-teman bisa update terus info-info seputar dunia peternakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.